Kelompok Houthi Yaman mengancam sekutu Israel Amerika Serikat buntut serangannya di wilayah Atan Sana pada Minggu 20 April. Merespons hal itu, Houthi akan melakukan serangan balasan yang mengancam jalur perdagangan dunia. Diketahui wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi menjadi sasaran serangan udara hampir setiap hari sejak Maret lalu. Operasi itu bertujuan untuk menghentikan serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Mengingat Laut Merah merupakan jalur penting bagi perdagangan internasional. Berdasarkan laporan media yang dikelola kelompok Houthi, 2 serangan udara kala itu menghantam wilayah Atan. Serangan Amerika Serikat juga menargetkan proyek sanitasi di wilayah Al-Shir, lingkungan Furwah hingga pasar populer di distrik Soub. Meski demikian, belum ada rincian informasi mengenai jumlah korban. Diketahui serangan ini terjadi sehari seusai Amerika Serikat melancarkan 13 serangan udara yang menghantam pelabuhan dan bandara di Hodeidah. 3 hari sebelumnya, Washington juga melakukan serangan mematikan, termasuk menghantam pelabuhan Ras Isa yang menewaskan sekira 80 orang dan melukai lebih dari 150 korban lainnya. Pasukan elit militer Iran Garda Revolusi Iran atau IRGC segera meluncurkan kapal perang baru untuk melawan Israel. Adapun Komandan Angkatan Laut IRGC yakni Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menyatakan kapal baru itu lebih baik daripada model milik Amerika Serikat. Tangsiri menyebut pasalnya kapal itu merupakan hasil produksi dalam negeri. Disebutkannya kapal perang itu memiliki kemampuan tempur tinggi termasuk membawa 14 peluncur rudal canggih. Menurut Tangsiri, Angkatan Laut IRGC memang telah memproduksi berbagai jenis rudal, drone, dan kapal selam yang canggih. Lanjut, Tangsiri membuka suara perihal konfrontasi Iran dan Amerika Serikat di perairan Teluk Persia. Tangsiri menyatakan saat ini pasukan Donald Trump tak bisa menyerang kapal tanker minyaknya. Jika Amerika Serikat melakukannya, pejuang Iran akan menghadapinya. Sebelumnya pada 2022, IRGC mulai meresmikan kelas kapal perang baru yang mampu beroperasi di laut lepas. Adapun kapal-kapal itu ialah 4 korvet Kataraban bersenjata rudal yang baru dirancang. Selain itu, kapal kontainer yang diubah menjadi pangkalan laut ekspedisi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim enggan mengakhiri perang melawan Hamas di jalur Gaza pada Sabtu 19 April 2025. Yani Netanyahu khawatir jika memenuhi tuntutan Hamas untuk mengakhiri perang semakin dimanfaatkan oleh Hamas. Menurut Netanyahu, Hamas akan memanfaatkan perdamaian dengan kembali memasok senjata hingga mempersiapkan serangan. Atas hal itu, PM Israel tegas menyatakan bahwa perang hanya akan berakhir setelah menghabisi Hamas dan membebaskan para sandera dari Gaza. Pihaknya yakin melalui pejuangnya, Israel akan meraih kemenangan dengan mengembalikan para sandera. Sebagai informasi, saat ini Netanyahu menghadapi tekanan yang besar di negaranya sendiri. Tekanan tak hanya dari keluarga sandera dan pendukungnya, namun juga dari tentara cadangan dan pensiunan Israel yang mempertanyakan kelanjutan perang. Belakangan ini Netanyahu juga menyebut bahwa penolakan Hamas terhadap usulan gencatan senjata Israel sebagai alasan pejuangnya tak henti membubardir Gaza. Diketahui usulan Israel terhadap Hamas ialah untuk menyerukan pelucutan senjata Gaza dan tidak mencakup penghentian perang secara permanen. Hal itu tak disetujui lantaran keduanya merupakan garis merah bagi Hamas. Artis kondang Angelina Jolie kembali menyatakan dukungannya terhadap Gaza yang terlibat perang dengan Israel. Ia membagikan laporan Doctors Without Frontiers tentang Gaza melalui Instagram pribadinya pada Sabtu 19 April 2025. Dalam postingannya membagikan penderitaan warga Gaza yang terkepung imbas dihantam serangan Israel. Dalam postingan itu tertulis bahwa serangan mematikan Israel menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan bantuan kemanusiaan dan pekerja kesehatan di Gaza. Atas hal itu, Angelina Jolie menyerukan ke otoritas Israel segera mencabut pengepungan yang tak manusiawi dan mematikan di Gaza.
Bahkan ia juga menyampaikan harapan agar gencatan senjata segera terwujud. Sebagai informasi, lebih dari 51 warga Palestina tewas di Gaza sejak serangan Israel mencuat pada Oktober 2023. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk PM Israel, Benyamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant pada November lalu. Hal itu menyusul atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. Selain itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas aksi perangnya di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.